Kisah pengantin tersesat di desa gaib. Malam itu, Rendra dan Maya, pasangan pengantin baru, memutuskan untuk berlibur ke sebuah villa di daerah pegunungan. Setelah resepsi pernikahan yang melelahkan, mereka ingin menikmati suasana tenang dan udara segar. Perjalanan mereka berlangsung lancar hingga Rendra memutuskan untuk mencoba jalan pintas sesuai petunjuk aplikasi navigasi. Awalnya, jalan pintas itu tampak biasa saja. Jalan beraspal perlahan berganti menjadi jalan berbatu yang diapit hutan lebat. Mereka tetap melaju dengan keyakinan akan tiba lebih cepat. Namun semakin jauh, jalan menjadi sempit dan gelap. Sinyal ponsel menghilang dan aplikasi navigasi tak lagi berfungsi. "Kayaknya kita nyasar, Ren," ujar Maya dengan nada khawatir. Rendra mengangguk pelan. "Tapi nggak mungkin kan jalan ini nggak menuju kemana-mana. Kita coba terus aja." Setelah beberapa kilometer, mereka melihat lampu-lampu kecil di kejauhan. Sebuah desa kecil muncul di tengah hutan. Mereka bernapas lega, berpikir akan bertemu penduduk yang bisa memberi petunjuk. Ketika mereka masuk desa, suasananya terasa aneh. Rumah-rumah terbuat dari kayu dengan arsitektur kuno, tidak ada listrik atau kendaraan. Penduduk desa yang mengenakan pakaian tradisional menatap mereka tanpa ekspresi. Seorang pria tua menghampiri mereka. "Malam, anak muda. Ada yang bisa saya bantu?" "Maaf, Pak. Kami nyasar." "Bapak tahu jalan ke Villa Gunung Lestari?" tanya Rendra sopan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Wah, jalan ke sana jauh. Kenapa tidak menginap di sini saja malam ini? Besok pagi saya antar kalian ke jalan besar." Karena lelah dan tidak punya pilihan lain, mereka setuju. Pasangan itu diberi sebuah kamar di rumah besar di tengah desa. Namun, Maya merasa gelisah. Bau dupa dan bunga melati yang menyengat memenuhi ruangan. "Maya, coba tidur aja dulu. Besok kita cepat-cepat pergi," ujar Rendra menenangkan. Malam itu, Maya terbangun oleh suara langkah kaki di luar jendela. Ketika dia mengintip, dilihatnya beberapa penduduk desa berjalan membawa sesajen dan obor. Mereka menuju sebuah lapangan di belakang rumah. Maya membangunkan Rendra, dan keduanya diam-diam mengikuti. Di lapangan itu, terlihat altar besar dengan patung menyeramkan. Para penduduk desa mengelilingi altar sambil melantunkan mantra. Tiba-tiba, pria tua yang tadi menyambut mereka muncul dan berkata dengan lantang, "Pengantin yang datang malam ini adalah tanda. Tumbal kita telah tiba." Rendra dan Maya terkejut. Mereka mundur perlahan, tetapi salah satu penduduk desa melihat mereka. "Mereka di sana," teriaknya. Pasangan itu segera berlari sekuat tenaga ke arah mobil. Penduduk desa mengejar mereka dengan obor dan parang. Ketika hampir tertangkap, Maya tersandung dan jatuh. Namun, sebelum penduduk desa menyentuhnya, suara keras seperti auman menggema di udara. Langit mendadak gelap, dan desa itu lenyap begitu saja. Rendra dan Maya kini berada di jalan berbatu yang sepi. Mobil mereka masih di tempat yang sama, tetapi desa itu tidak ada lagi. Dengan tubuh gemetar, mereka segera masuk ke mobil dan menyusuri jalan sampai menemukan jalan besar. Saat tiba di villa, penjaga villa bertanya, "Kalian dari mana tadi malam? Di sekitar sini nggak ada desa. Hutan itu sudah lama dianggap angker." Rendra dan Maya hanya saling menatap tanpa menjawab. Liburan mereka berakhir dengan sebuah rahasia yang tak akan pernah mereka ceritakan pada siapapun. Sepulang dari villa, Rendra dan Maya mencoba melupakan kejadian itu. Namun semakin mereka berusaha, semakin banyak kejadian aneh yang menghantui mereka. Suatu malam di rumah mereka, Maya mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal, mereka tinggal di rumah satu lantai. Rendra yang sedang membaca di ruang tamu mendadak merasa ada yang mengintip dari jendela, meskipun halaman depan kosong melompong. "Pasti cuma perasaan, Maya. Kita terlalu memikirkan kejadian itu," ucap Rendra mencoba menenangkan. Namun, semuanya berubah ketika Maya menemukan bunga melati segar di meja makan keesokan paginya. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke rumah mereka tanpa diketahui. "Ren, ini nggak mungkin cuma kebetulan," katanya dengan nada panik. Hari demi hari, keanehan semakin menjadi-jadi. Maya sering mendengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Rendra mulai bermimpi buruk tentang pria tua dan desa itu. Dalam mimpinya, pria tua itu berulang kali berkata, "Tumbal belum selesai." Puncaknya terjadi ketika mereka menghadiri pesta ulang tahun teman. Di tengah keramaian, seorang dukun tua yang diundang sebagai hiburan tiba-tiba menatap Maya dengan tajam. "Kamu pernah pergi ke tempat yang bukan milik manusia, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Maya langsung pucat. "Maksud Bapak apa?" tanyanya terbata-bata. Dukun itu menggelengkan kepala. "Kalian harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, sesuatu dari sana akan terus mengejar kalian."
Setelah acara selesai, Rendra dan Maya berbicara serius dengan dukun itu. Dukun tersebut menjelaskan bahwa mereka telah masuk ke dimensi lain, sebuah desa gaib yang membutuhkan tumbal untuk menjaga eksistensinya. Karena mereka pergi sebelum upacara selesai, desa itu merasa terganggu. Kalian harus kembali ke sana dan mengembalikan apa yang sudah kalian ambil, kata dukun itu. Tapi kami tidak mengambil apa-apa, jawab Rendra bingung. Dukun itu menatap mereka lama sebelum berkata, kalian membawa diri kalian keluar. Itu sudah cukup. Dengan berat hati, pasangan itu memutuskan untuk mengikuti saran dukun tersebut. Dukun itu memberi mereka beberapa benda pelindung dan mantra sederhana. Jangan lupa, setelah kalian kembali, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Malam itu, Rendra dan Maya kembali ke jalan berbatu di tengah hutan. Dengan susah payah, mereka menemukan tempat di mana desa itu pernah muncul. Kali ini, sebuah kabut tebal menyelimuti area tersebut. Ketika mereka melangkah masuk, desa itu kembali terlihat, persis seperti sebelumnya. Penduduk desa sudah menunggu, dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pria tua itu tersenyum lebar. Akhirnya kalian kembali, katanya. Tanpa berkata apa-apa, Rendra dan Maya mengikuti ritual yang diperintahkan. Mereka berdiri di tengah altar dengan hati berdegup kencang. Para penduduk desa mulai melantunkan mantra dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dan tanah di sekitar mereka bergetar. Rendra memegang tangan Maya erat-erat, mengingatkan, jangan lihat ke belakang. Dalam hitungan detik, desa itu menghilang sekali lagi. Mereka kini berdiri di tengah hutan yang sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sisa-sisa kabut yang perlahan menghilang. Mereka berlari kembali ke mobil tanpa menoleh. Setelah kejadian itu, hidup mereka kembali normal. Namun, setiap kali mereka mencium bau melati, Maya dan Rendra tidak bisa menahan diri untuk saling bertukar pandang, bertanya-tanya. Apakah desa itu benar-benar sudah melepaskan mereka? Meski hidup mereka perlahan normal, rasa waspada tak pernah hilang. Maya sering bermimpi buruk tentang penduduk desa gaib itu, terutama pria tua yang menyeringai dengan tatapan menembus jiwa. Sementara itu, Rendra mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. 3 bulan setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Maya menemukan cermin di kamar mereka retak, dan di tengah retakan itu ada pola seperti wajah samar yang tampak tersenyum. Ren, ini nggak wajar. Aku nggak pernah lihat retakan kayak gini sebelumnya, bisik Maya. Rendra mencoba menyangkal kekhawatirannya. Mungkin cuma kebetulan, atau cerminnya udah lama rusak. Tapi dalam hatinya dia tahu ada yang salah. Beberapa malam kemudian, saat mereka berdua tengah tidur, suara ketukan terdengar di jendela kamar mereka. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Maya yang ketakutan mengguncang bahu Rendra. Ren, ada yang ketok jendela. Rendra bangun dengan rasa waspada. Dia menyalakan lampu kamar dan mendekati jendela perlahan. Namun saat dia membuka tirai, hanya kegelapan pekat yang terlihat di luar. Tidak ada apa-apa, gumamnya, mencoba menenangkan Maya. Namun ketika dia kembali ke tempat tidur, ada jejak kaki basah di lantai yang mengarah ke kamar mereka. Kita harus lakukan sesuatu, Ren. Aku nggak tahan lagi, ucap Maya, hampir menangis. Akhirnya mereka menghubungi dukun yang pernah membantu mereka sebelumnya. Dukun itu datang ke rumah mereka, membawa beberapa barang ritual. Setelah berkeliling rumah, dia menghela napas panjang. Kalian memang sudah meninggalkan desa itu, tapi ada sesuatu yang ikut bersama kalian. Sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari sana. Maya menatapnya ngeri. Apa maksudnya? Apa yang ikut? Salah satu dari mereka, jawab dukun itu sambil menaburkan garam di sudut-sudut rumah. Makhluk ini tidak bisa kembali ke dunia asalnya tanpa tumbal baru. Dan selama itu, dia akan terus mengganggu kalian. Dukun tersebut memberi pilihan berat, mencari tumbal baru untuk menggantikan mereka atau menjalani ritual besar yang berisiko tinggi. Aku nggak mau korbankan orang lain, seru Maya tegas. Rendra mengangguk. Kita lakukan ritual itu, apapun risikonya. Malam itu mereka menjalani ritual di halaman belakang rumah. Dukun itu mulai melantunkan mantra, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Namun di tengah ritual, angin kencang bertiup dan suara tawa nyaring menggema di udara. Dari bayang-bayang, sosok pria tua dari desa gaib itu muncul, wajahnya penuh amarah. Kalian melawan kehendak desa. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izin kami. Rendra dan Maya memejamkan mata, berpegangan erat. Dukun itu melawan dengan terus membaca mantra, namun sosok pria tua itu semakin mendekat, membawa aura dingin yang menusuk. Saat keadaan hampir putus asa, dukun itu mengeluarkan benda terakhir dari kantongnya,
sebuah keris tua yang berlumuran bunga melati. Dia menusukkan keris itu ke tanah dan jeritan panjang menggema membuat sosok pria tua itu lenyap dalam sekejap. Setelah ritual selesai, suasana kembali hening. Dukun itu tampak lelah, namun ia tersenyum kecil. Sudah selesai, tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat itu, apapun yang terjadi. Sejak malam itu tidak ada lagi gangguan di rumah Rendra dan Maya. Namun, mereka tahu bayangan desa gaib itu akan selamanya menjadi bagian dari hidup mereka. Setiap kali mereka melewati jalan di pinggir hutan, hati mereka bergetar. Apakah desa itu benar-benar sudah hilang? Atau hanya menunggu waktu untuk kembali muncul? Mereka tak pernah tahu, dan mungkin tak pernah ingin tahu. Setelah ritual itu, kehidupan Rendra dan Maya memang tampak kembali normal. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela, jejak kaki misterius, atau mimpi buruk. Namun, Maya sering merasa ada sesuatu yang aneh setiap kali dia sendirian di rumah. Suatu sore, saat Rendra sedang bekerja, Maya duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Ketika ia menoleh, dilihatnya bayangan samar melintas di cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Mungkin cuma bayangan, gumam Maya mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan itu tidak hilang. Maya merasa seperti diawasi. Saat malam tiba dan Rendra kembali ke rumah, Maya menceritakan kejadian itu. Mungkin kita harus bicara lagi dengan dukun itu, Ren. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, katanya dengan nada cemas. Rendra awalnya ragu, tetapi melihat Maya yang begitu ketakutan, dia setuju. Mereka menghubungi dukun tersebut untuk kedua kalinya. Namun kali ini, respons dukun itu berbeda. Saya sudah melakukan yang saya bisa. Tapi kalau kalian masih merasakan gangguan, ini mungkin sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk gaib, ujar dukun itu dengan nada serius. Apa maksudnya, Pak? Tanya Rendra, bingung. Dukun itu menghela napas. Desa gaib itu adalah bagian dari dimensi lain. Mereka memiliki hukum sendiri. Ketika kalian masuk ke sana, kalian tidak hanya mengganggu mereka, tetapi juga menarik perhatian sesuatu yang lebih besar. Mungkin ada entitas yang masih terikat pada kalian. Mendengar itu, Rendra dan Maya merasa ngeri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dukun itu memberikan saran terakhir. Kalian harus mencari jawaban di tempat asalnya. Tapi ingat, kali ini kalian harus siap menghadapi apapun. Saya tidak bisa ikut, tapi saya bisa memberikan kalian perlindungan tambahan. Dengan berat hati, Rendra dan Maya memutuskan untuk kembali ke jalan berbatu di tengah hutan. Mereka membawa beberapa benda pelindung yang diberikan dukun itu, termasuk keris kecil dan jimat melati. Saat mereka tiba di tempat itu, jalan menuju desa gaib kembali terlihat. Suasana di sana lebih mencekam dari sebelumnya. Udara terasa berat dan kabut tebal menyelimuti jalanan. Namun kali ini mereka tidak langsung masuk. Rendra menyalakan sebuah dupa sesuai instruksi dukun dan mulai membaca mantra perlindungan. Ketika mereka melangkah lebih dalam, bayangan desa itu perlahan muncul. Tetapi kali ini desa itu tampak hancur. Rumah-rumah yang dulu berdiri megah kini rata dengan tanah. Di tengah desa, altar besar yang dulu menjadi tempat ritual kini runtuh. Tetapi di sana berdiri sosok pria tua dengan tatapan penuh amarah. Kalian kembali? Tanyanya dengan suara menggema. Kami hanya ingin menyelesaikan ini. Kami tidak ingin masalah lagi, jawab Rendra tegas meskipun suaranya sedikit gemetar. Pria tua itu tertawa dingin. Masalah ini tidak akan pernah selesai. Kalian membawa bagian dari desa ini ke dunia kalian, dan itu tidak bisa dikembalikan. Maya merasa lututnya lemas. Apa maksudmu? Apa yang kami bawa? Pria tua itu mengangkat tangan, dan dari tanah yang retak muncul bayangan hitam besar dengan bentuk menyeramkan. Ini, dia adalah bagian dari desa ini, dan sekarang dia sudah menyatu dengan kalian. Kalian akan menjadi penghubung antara desa kami dan dunia kalian. Rendra menghunus keris kecil yang diberikan oleh dukun. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, Rendra menusukkan keris ke tanah, memusatkan kekuatannya. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan suara jeritan mengerikan menggema. Bayangan hitam itu menghilang, dan pria tua itu mulai memudar. Namun, sebelum benar-benar hilang, pria tua itu berkata dengan nada menyeramkan, "Kalian mungkin menang kali ini, tapi desa ini akan selalu menjadi bagian dari kalian." Ketika Rendra dan Maya sadar, mereka sudah berada di jalan berbatu, tanpa tanda-tanda desa gaib itu. Mereka kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati penuh ketakutan. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke kota lain.
Meski mereka tidak pernah lagi melihat desa gaib itu, mereka tahu bayangannya akan terus membayangi hidup mereka. Dan setiap kali malam tiba, mereka tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Setelah pindah ke kota lain, Rendra dan Maya mencoba memulai hidup baru. Mereka memilih apartemen kecil di lantai atas gedung yang jauh dari hutan, jalan sepi, atau suasana pedesaan yang bisa memicu kenangan buruk. Namun, trauma akan desa gaib itu tetap membayangi, meski mereka berusaha keras melupakan semuanya. Maya sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, merasa seperti mendengar bisikan pria tua itu di telinganya. Rendra juga mulai bermimpi buruk lagi. Kali ini tentang bayangan hitam yang memburu mereka di lorong-lorong gelap. "Sampai kapan kita harus hidup seperti ini, Ren?" tanya Maya suatu malam setelah mimpi buruknya membuatnya terjaga. "Kita harus bertahan, Maya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama," jawab Rendra, mencoba menenangkan istrinya meski ia sendiri merasa takut. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Beberapa minggu setelah pindah, Maya mulai menemukan jejak bunga melati di apartemen mereka. Padahal, mereka tidak pernah membawa bunga itu ke dalam rumah. Puncaknya terjadi ketika mereka mendapat undangan pesta dari tetangga. Di pesta itu, seorang tamu yang mengaku memiliki indera keenam menghampiri mereka. "Kalian membawa sesuatu dari tempat lain ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Maya langsung pucat. "Kenapa Anda bilang begitu?" "Maaf, saya tidak bermaksud menakuti, tapi ada energi gelap yang mengikuti kalian. Itu sangat kuat. Rasanya seperti bagian dari dunia lain." Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Perasaan takutnya semakin menjadi-jadi. "Ren, aku nggak bisa terus begini. Kita harus menyelesaikan ini. Kalau nggak, kita nggak akan pernah hidup tenang." Rendra mengangguk. Meski takut, ia tahu bahwa lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Mereka memutuskan untuk menghubungi dukun terakhir yang membantu mereka, meski dukun itu sudah memperingatkan sebelumnya bahwa risikonya terlalu besar. Dukun itu menyambut mereka dengan raut wajah prihatin. "Saya tahu kalian akan kembali. Energi dari desa itu terlalu kuat. Kali ini kita harus memutus ikatan kalian dengan desa itu sepenuhnya." Ia menjelaskan bahwa untuk melakukannya, mereka harus kembali ke lokasi desa gaib dan menghancurkan altar utama yang menjadi pusat kekuatan desa tersebut. "Ini berbahaya. Jika kalian gagal, kalian mungkin tidak akan kembali," katanya dengan nada serius. Maya dan Rendra tahu risiko ini, tetapi mereka sudah tidak punya pilihan. Bersama dukun itu, mereka kembali ke jalan berbatu di tengah hutan untuk terakhir kalinya. Ketika desa gaib muncul lagi dari balik kabut, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Rumah-rumah yang dulu hancur kini tampak seperti bayangan samar, dan suara bisikan-bisikan aneh memenuhi udara. Mereka melangkah menuju altar utama, yang kini terlihat lebih besar dan lebih menyeramkan. Dukun itu mulai membaca mantra sambil mengelilingi altar, sedangkan Rendra dan Maya berdiri di dekatnya, memegang keris dan jimat pelindung. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul lagi. Kali ini lebih ganas. Ia menyerang mereka dengan kekuatan besar, membuat udara terasa dingin dan berat. Dukun itu memerintahkan mereka untuk tetap fokus pada mantra dan tidak berhenti apapun yang terjadi. Dengan keberanian terakhirnya, Rendra menghunus keris dan menusukkannya ke altar. Suara gemuruh terdengar diikuti oleh jeritan panjang yang memekakkan telinga. Altar itu mulai retak dan bayangan hitam berusaha menyerang mereka untuk terakhir kalinya. Namun sebelum bayangan itu mencapai mereka, altar tersebut runtuh sepenuhnya dan desa gaib itu mulai menghilang. Semua hening. Mereka kini berdiri di tengah hutan yang gelap tanpa tanda-tanda desa atau sosok gaib lainnya. Dukun itu tersenyum lemah. "Kalian berhasil. Desa itu sudah lenyap untuk selamanya." Maya dan Rendra saling berpegangan tangan, merasakan beban besar terangkat dari hidup mereka. Mereka tahu perjuangan ini telah selesai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa benar-benar bebas. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi mimpi buruk, suara bisikan, atau jejak bunga melati. Rendra dan Maya menjalani hidup mereka dengan damai, meski kenangan tentang desa gaib itu akan selalu menjadi bagian dari mereka. Mereka tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Dan setiap kali melihat kabut tebal di pagi hari, mereka hanya bisa berdoa agar tidak ada orang lain yang tersesat seperti mereka.